Satu lawan satu ini, masih bisa dihentikan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya ya, Adri Arif. Semoga teman-teman tidak bosan-bosan menonton video yang saya share ya teman-teman. Bagaimana kabarnya teman-temanku? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya teman-teman. Sabtu malam di Renzo Barbera jadi saksi bisu performa solid Palermo teman-teman, saat menjamu Frosinone dalam lanjutan Serie B dengan skor akhir 2-0 untuk tuan rumah yaitu Palermo teman-teman. Semua mata tertuju pada pencetak 2 gol yaitu Matteo Brunori teman-teman. Namun ada satu nama lain yang layak jadi headline-nya. Siapa lagi kalau bukan sang penjaga gawang yaitu Emil Audero teman-teman. Laga ini bukan cuma soal kemenangan tapi juga tentang bagaimana Palermo mampu menjaga clean sheet. Dan salah satu aktor utama dari clean sheet ini adalah berdirinya penjaga gawang yaitu Emil Audero, kiper berpaspor Italia Indonesia yang kini semakin mantap jadi tulang punggung Ai Rosanero, tampil luar biasa dalam pertandingan kali ini teman-teman. Oke, kita lihat dahulu skuad yang diturunkan pada laga ini ya teman-teman. Pada laga kali ini Palermo menurunkan untuk posisi kiper ada Emil Audero teman-teman. Untuk pemain belakang ada Diakit, Bania, serta Nicolau teman-teman. Untuk pemain gelandang ada Pirozzi, Gomez, Blin, serta Di Francesco. Untuk pemain penyerang ada Segre, Matteo Brunori, serta Pohjal Palo teman-teman. Sedangkan Frosinone menurunkan untuk posisi kiper ada Kerofolin teman-teman. Untuk pemain belakang ada Lusuardi, Betela, Monterisi teman-teman. Untuk gelandang ada Bracaglia, Elkon, Bohinen, Oyono. Pemain depan ada Vermaze, Pecorino, serta G James teman-teman. Fluid awal dibunyikan dan kedua tim langsung menampilkan permainan terbuka teman-teman. Palermo bermain dengan formasi 3-4-2-1, sedangkan Audero mengawal gawang di belakang trio back Diakit, Banie, dan Nicolau teman-teman. Sedangkan Frosinone datang dengan semangat ingin mencuri poin demi menjaga peluang di papan tengah klasemen Serie B. Frosinone membuka laga dengan pressing tinggi dan tak ragu melancarkan percobaan dari lini kedua. Tapi di sanalah Audero mulai menunjukkan kualitasnya. Sepakan spekulatif dari Haro di menit ke-7 ditangkap dengan tenang. Sundulan kuat dari Caso di menit ke-13, Audero mampu menjatuhkan diri ke kiri dengan penyelamatan yang membuat fans berdiri di tribun teman-teman. Di menit ke-30 serangan balik Palermo yang rapih berbuah gol dari sang kapten yaitu Matteo Brunori teman-teman. Menerima umpan dari Gomez, Brunori mengelabui satu back dan menaklukkan kiper lawan dengan penyelesaian klinis. Palermo unggul 1-0 tapi Frosinone tak lantas menyerah teman-teman. Justru setelah tertinggal, Frosinone makin gencar menekan. Tak lagi-lagi Emil Audero tampil sebagai penyeimbang teman-teman. Ia menuju bola dari tendangan sudut berbahaya dan di menit ke-38 berhasil menggagalkan 1 lawan 1 dari Khedira dengan refleks luar biasa teman. Itu bukan sekedar penyelamatan biasa, itu penyelamatan kelas atas dari Emil Audero teman-teman. Teknik positioning yang sempurna, Audero tak hanya membaca arah bola tapi juga mengatur lini belakang dengan tenang seperti dirijen di tengah orkestra teman-teman. Palermo tak butuh waktu lama untuk menggandakan keunggulan. Di menit ke-48 kembali Matteo Brunori mencetak gol setelah memanfaatkan bola liar hasil tendangan Di Francesco teman-teman. Palermo unggul 2-0 ya teman-teman. Namun setelah gol itu Palermo sedikit menurunkan tempo dan Frosinone mulai mengambil alih penguasaan bola. Lagi-lagi Emil Audero menjadi kunci. Ia menggagalkan tembakan keras Geli dari luar kotak penalti dan bahkan sempat melakukan 2 penyelamatan beruntun dalam satu skema di menit ke-62. Satu tendangan refleks dan satu rebound yang ditepis dengan ujung jari. Supaya tidak penasaran lagi, mari kita langsung saja lihat pertandingannya ya teman-teman. Ini pertandingan antara Palermo ya teman-teman. Di sini Emil mencoba mengatur rekan-rekannya teman-teman. Mencoba membangun serangan dari belakang. Kembali ke Emil mencoba mendelay dan mengatur ya teman-teman.
cukup tenang penampilan Emil pada laga ini ya, sehingga teman-temannya dapat lebih fokus dalam membangun serangan teman-teman. Kembali Emil mencoba membangun serangan teman-teman dari lini pertahanannya, umpan bola sampai maju keluar kotak penalti ya teman-teman. Cukup tenang penampilan Emil pada laga ini ya, terlihat cukup tenang Emil. Kembali Emil mencoba membangun serangan dari belakang ya, melalui 3 backnya, dan mencoba untuk crossan meraih ya teman-teman. Di sini terlihat sekali ketenangan dari Emil ya teman-teman. Emil mencoba lagi serangan dari bawah, kembali lagi ke Emil. Emil mencoba mendelay dan mencari ruang dan langsung terupas ke teman untuk melihat rekannya yang kosong ya. Ini salah satu umpannya cukup berbahaya dari Bruno Rimatai. Gol teman-teman. Gol pertama dari Palermo ya teman-teman, dicetak oleh Matteo Brunori teman-teman. Kembali Emil mencoba membangun serangan dari bawah. Emil masih terlihat cukup tenang ya. Semoga nanti Emil kan akan menjadi penjaga gawang di timnas lawan Cina ya teman-teman. Semoga penampilan Emil konsisten, karena Martin Paes sendiri sedang mendapatkan akumulasi kartu ya teman-teman. Jadi kemungkinan Emil yang akan turun dalam laga melawan Cina nanti di GBK teman-teman. Kembali Emil mencoba membangun serangan teman-teman. Ada percobaan cukup bagus namun bisa diselesaikan oleh Emil ya teman-teman. Kembali Matteo teman-teman mencetak gol kembali teman-teman. Matteo Brunori kembali mencetak gol melalui salah satu kupas ya tadi ya teman-teman. Kembali Emil mencoba membangun serangan dari bawah ya teman-teman. Cukup tenang di sini mengatur rekan-rekannya, terlihat memberi kepercayaan diri kepada rekan-rekannya ya, sehingga pemain yang lain lebih fokus dalam menyerang ya teman-teman. Ada namun masih bisa dihentikan oleh Emil ya teman-teman. Tadi 1 lawan 1 ini masih bisa dihentikan teman-teman. Cukup bagus penampilan dari Emil ya. 1 lawan 1 ini teman-teman masih bisa dihentikan teman-teman. Kembali masih bisa ya Emil ya teman-teman. Cukup bagus penampilannya pada pertandingan kali ini Emil. Dari bawah lagi, kembali ke Emil lagi ya teman-teman. Emil mencoba terupas ke depan, langsung melihat temannya yang kosong. Kembali Emil membangun serangan. Hampir saja tadi ya. Emil kembali teman-teman memegang bola dan ini sepakan masih di luar ya teman-teman. Cukup bagus Emil antisipasinya. Gol teman-teman. Tapi kenapa ini ya Emil ya? Ada benturan di sini ya teman-teman. Kepala Emil kayaknya tadi kebentur kaki dari salah satu pemain dari Frosinone teman-teman. Ini teman-teman. Setelah dia menepis ada benturan di situ ya teman-teman, sehingga gol ini dianulir oleh wasit ya teman-teman. Gol ini dianulir oleh wasit teman-teman. Pertandingan berakhir dengan 2-0 keunggulan untuk Palermo ya.
Meski tak mencetak gol atau assist teman-teman, Emil Audero mencatatkan 6 penyelamatan pada pertandingan tadi ya teman-teman. Termasuk 3 dari dalam kotak penalti. Ia juga mencatatkan 90% akurasi umpannya teman-teman. Kita tadi lihat bersama bahwa Emil sering memberikan terupas ke rekannya yang ada di depannya teman-teman, ketika melihat rekannya itu mendapat ruang gerak kosong ya teman-teman. Termasuk distribusi panjang ke sisi sayap dan membuka serangan paling cepat teman-teman. Clean sheet ini adalah yang ke-8 musim ini bagi Emil Audero teman-teman, sejak bergabung dengan Palermo. Performanya kini mulai menarik perhatian termasuk dari pengamat Serie A dan media-media nasional. Bukan tidak mungkin jika Palermo promosi, Audero akan menjadi alasan utama di balik suksesnya ya. Karena sudah dipastikan bahwa Palermo akan mendapatkan playoff ya teman-teman untuk promosi ke Serie A teman-teman. Bahkan salah satu komentator dari Sky Sport menyampaikan Palermo punya Brunori untuk mencetak gol, tapi mereka punya Emil Audero untuk memastikan skor tetap aman. Seorang kiper modern, lengkap dan dewasa dalam membaca permainan teman. Tentu saja performa Emil ini bukan hanya jadi berita besar untuk Palermo ya teman-teman, tapi juga untuk timnas Indonesia. Pada laga nanti melawan Cina, Emil dipastikan akan menjadi salah satu penjaga gawang ya teman-teman, karena Marten Paes sendiri mendapatkan akumulasi kartu kuning, maka pemain cadangan atau pemain lapis dari Marten Paes yaitu Emil Audero teman-teman. Maka harapannya tampil konsistennya Emil Audero di Palermo pada laga ini akan memberikan dampak positif untuk timnas Indonesia teman-teman di laga nanti melawan Cina di round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 teman-teman. Oke, mungkin itu saja informasi yang ingin saya sampaikan. Terima kasih selalu mendukung youtuber kecil seperti saya dengan cara like, comment, share dan subscribe teman-teman. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, bye bye.